hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Falhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhdari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karimil mubarak. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Dermawan yang terus melimpahkan rahmat, melimpahkan karunia, melimpahkan nikmat kepada muslimnya, kepada kafirnya. Nikmatnya tidak akan pernah diputusnya sampai batas waktu yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, sampai ajal mereka menjemput di alam dunia. Nafas demi nafas Allah berikan gratis. Ia tidak akan putuskan walau mereka ingkar kepada nikmat Allah taala dan tak mensyukurinya. Ia tak akan cabut walaupun mereka tak memenuhi hak-hak Allah taala sebagai Tuhan, sebagai sang penguasa, bahkan sang pemberi nikmat kepada mereka. Dan Allah taala beri nikmat kita besar, umat akhir zaman, bahkan nikmat terbesar yang pernah diberikan kepada makhluk Allah taala sepanjang zaman, nikmat wujudnya dan adanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk terbesar, teragung dan termulia, terdekat kepada Allah, tercinta di sisi Allah, tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun di alam semesta ini makhluk yang dapat mendekati derajatnya dalam kemuliaan. Tak ada satupun di alam semesta ini makhluk yang dapat menandingi kemuliaannya dalam kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka umatnya Allah jadikan umat termulia, sebagaimana nabinya nabi termulia. Dan semakin seorang dari kita dekat dengan Nabi Muhammad, maka semakin ia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. May yuti'ir rasula faqad ata Allah, begitu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti ia telah taat kepada Allah taala. Satu martabat yang tinggi begitu besar Allah taala berikan kepada Sayyidina Muhammad, ketika Allah jadikan setiap gerak-geriknya adalah panutan, adalah satu simbol ibadah, adalah satu usaha mendatangkan pahala untuk setiap umat yang beliau yang mengikutinya dan melangkah mengikuti jejaknya. Dalam masuk Baitul Khala atau masuk kamar mandi dan WC, seorang mengikuti Rasul, maka dia akan mendekat kepada Allah. Itu dalam tempat yang penuh kotoran. Di dalam tempat itu bahkan bukan sebelum masuknya, bahkan setelah masuknya. Setelah seseorang masuk ke dalam tempat yang penuh kotoran itu, tempat yang disebut tempat jin. Karena jin suka dengan kotoran-kotor, tempat-tempat kotor macam itu. Bahkan di dalam tempat tersebut seseorang mendekat kepada Allah ketika dia mengikuti Sayyidina Muhammad. Ketika ia tutup kepalanya sewaktu ia buang hajat mengikut Sayyidina Muhammad. Ketika ia gunakan sendalnya ke dalam WC-nya sewaktu ia buang hajatnya karena mengikut Sayyidina Muhammad. Ketika ia langkahkan masuk dalam hulu kirinya, kaki kirinya karena mengikut Sayyidina Muhammad. Lalu ketika keluarnya dia dahulukan kanannya karena mengikut Sayyidina Muhammad. Lalu ia gunakan sarungnya untuk menutup auratnya karena mengikut Sayyidina Muhammad. Sunnah yang ditetapkan Rasul, bahkan di tempat yang paling kotor di rumah kita, karena di situ kita buang hajat-hajat kotoran kita, di situ ada usaha untuk mendatangkan pahala dari Allah dan mendapatkan derajat dari Allah, hanya karena satu hal, karena mengikut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di tempat-tempat kemuliaan.
tempat-tempat semacam ini. Di tempat itu bisa datang rahmat ketika kita hubungkan hati dengan sang pemilik rahmat, sang penyalur rahmat, sumber rahmat yang disebut Allah dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apalagi di sini, di tempat, di masjid yang disebutkan Allah, disebutkan Rasul bahwa yang masuk ke dalamnya mendapatkan dhiyafah dan jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mengiringinya. Langkah-langkahnya ke tempat ini diiringi oleh pahala dan bergugurannya dosa dan dinaikannya derajat. Maka lebih lagi terlimpahkan rahmat di dalam istana Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketika Allah hadirkan jasad kita dan roh kita juga, insya Allah Allah iringi itu semuanya dengan rahmatnya dan maghfirahnya, dengan karunia-Nya dan pemberiannya yang Ia berikan kepada orang-orang salihin dari hambanya dan salihat dari hamba-hambanya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbal Alamin, jangan haramkan kami dari nikmat itu ya Rabb, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena besar cintanya kepada umat, tidak pernah sekejap pun beliau melupakan umatnya dari awal bangunnya sampai beliau tidur. Di setiap kita baca kitab kutubus sirah, terkhususnya ketika berkaitan dengan Syama'ilul Mustafa, dengan sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di antara sifat yang disebutkan oleh para ulama yang mengarang kitab Syama'il, satu sifat dari beliau disebutkan kana sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam mutawalil ahzan. Selalu Rasul sallallahu alaihi wasallam kesedihannya terus menyambung dan menyambung. Sedih bukan karena beliau tidak diberikan harta misalnya, sebagian orang sedih karena terhalang dari rezeki duniawi. Sedih karena tidak mendapatkan pakaian mewah, tidak demikian. Bahkan kalau mau Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka gunung Uhud, gunung Jabal Abil Qubais ditawarkan oleh Sayyidina Jibril untuk dirubah jadi emas, tapi beliau menolak. Beliau bahkan lebih memilih untuk menyelipkan batu-batu di antara ikat pinggangnya dan perutnya untuk mengganjal rasa laparnya. Dan ketika Sayyidina Abu Bakar menyelipkan batu satu di antara ikat pinggang dan perutnya untuk mengganjal rasa lapar, lalu ketika diperlihatkan oleh Rasulullah apa yang ada di antara pinggang dan perutnya, ternyata beliau mempunyai 3 batu, bahkan bukan lagi 1 batu, bahkan 3. Artinya Rasul lebih lapar dari Sayyidina Abu Bakar. Sampai kemudian ketika beliau keluar dari rumah ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar, ketemu dengan Sayyidina Umar yang sudah berjumpa keduanya sebelum Rasul. Lalu ketika ditanya, lalu ternyata mereka keluar karena lapar. Rasulullah mengatakan, aku pun sama dengan kalian, aku keluar dari rumah karena aku lapar. Lalu diajak ke rumah salah satu Ansar. Dijamu beliau dengan sahabat Ansari ini. Dipotongkan kambing, lalu diberikan minuman dari mata air yang paling enak, diberikan kepada Rasul dan 2 sahabatnya ini korma yang paling enak dan tempat berteduh yang paling enak untuk Rasul dan kedua sahabatnya. Sampai Rasul ketika tahu bahwa sahabatnya ini ingin memotong kambing buat mereka, kata Rasul, jangan kau potong yang sedang hamil, jangan kau potong yang masih kecil. Kata sahabatnya ini, siap ya Rasulullah, begitu dalam bahasa kita. Lalu dijamu setelah matang makanan itu.
Kemudian beliau tidak lupakan dengan putrinya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Beliau sisakan makanan untuk putrinya tercinta. Dibungkusnya kemudian dikirimnya kepada sang putri tercinta ini. Lalu ia katakan kepada sahabatnya, kepada tuan rumah, sungguh Fatimah Az-Zahra sudah 3 hari di rumahnya tidak masak masakan. Tidak ada asap yang mengepul karena nggak ada yang bisa dimasak. Artinya yang dimakan cuma air dan korma. Makanan-makanan yang nggak perlu dimasak dengan api. Dikirimkan daging itu, roti itu, korma itu, air yang enak itu. Lalu setelah selesai, padahal itu nikmat yang sering kali kita dapatkan di alam ini, di kehidupan kita ini. Minuman yang enak, bahkan kita minum dengan es, bahkan enggak lebih dari itu mungkin kita minum ketika makan di restoran, makan di tempat makan, ada es jeruknya atau bahkan es campur tambahan yang sederajat dengan itu, atau bahkan yang lebih dari itu. Rasulullah hanya makan daging kambing yang dipotong oleh sahabatnya dan kemudian korma dan air yang terenak di Madinatul Munawwarah. Lalu beliau ingatkan para sahabatnya saat itu. Kata Rasul membacakan satu ayat dalam Al-Quran yang kita semua hafal insyaallah. Kata Rasulullah, la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kalian sungguh akan ditanya di hari itu, yaitu di hari kiamat, tentang nikmat-nikmat. Ini nikmat akan ditanya semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin Rasul para sahabat terhadap sahabat-sahabat yang hadir bersama beliau saat itu tidak terlalaikan dengan nikmat-nikmat yang ada. Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka beliau selalunya memikirkan umat, bahkan pernah menangis karena sedih ketika dibacakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sewaktu dimintakan oleh Sayyidina Rasul untuk baca Al-Qur'an di hadapan beliau, sampai Sayyidina Abdullah bin Mas'ud harus bertanya kembali kepada Sayyidina Rasul waktu diperintahkan, aqra'u 'alaikal Qur'an wa 'alaika unzil ya Rasulullah. Apakah aku harus membacakan padamu Quran ya Rasulullah? Ini Quran turun atasmu wahai Rasul. Kata Sayyidina Rasul menjawab, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku pengin dan aku senang mendengarnya dari orang lain. Maka dimulailah oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud membaca surat An-Nisa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, dan seterusnya sampai ayat yang berbunyi wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, maka Rasulullah ketika mendengar itu ayat, dia menangis sesegukan, menundukkan kepalanya dan mengatakan, hasbuk ya Abdullah, cukup sudah wahai Abdullah. Menangis Sayyidina Rasul di saat itu sesegukan mengeluarkan air matanya. Apa yang dipikirkan ya Rasulullah ketika ditanya? Para ulama mengatakan bahwa yang dipikirkan Rasul ketika beliau menghayati ayat yang berbunyi wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana engkau ketika kami datangkan umat-umat dengan saksi-saksinya, wa ji'na bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan dirimu untuk mereka semuanya sebagai saksi. Dan Rasulullah akan didatangkan oleh Allah yaumul qiyamah untuk menjadi saksi atas umat semuanya. Dan beliau menangis menghayati itu ayat. Kenapa? Karena di antara umatnya pasti ada yang masuk neraka dan beliau yang jadi saksinya. Itu yang membuat hati Rasul berat dan menangis. Gak tega menjadi saksi untuk nerakanya seseorang yang mereka itu adalah umatnya sendiri. Karena beliau ingin sekali semua umatnya masuk ke dalam surganya tanpa dihisab, tanpa dimasukkan neraka. Tapi Allah Ta'ala telah takdirkan lain. Pasti di antara umat Rasul ada yang masuk neraka duluan. Walaupun semuanya pasti akan masuk surga ketika mereka semua ketika wafat.
wafat masih membawa iman kepada Allah, masih meyakini la ilaha illallah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Begitu diantara sifat Rasul. Dan yang di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman tentang satu nikmat yang kita dapatkan melalui Sayyidina Rasul. Nikmat ini dan abadi dalam Al-Quran disebutkan. Kata Allah Ta'ala, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Kata Allah dalam ayat ini, ingat katanya, wazkuru ni'matallahi alaikum, ingat nikmat Allah Ta'ala atas kalian. Idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum, ketika kalian dulu itu saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah Ta'ala jinakan di antara hati kalian. Kalau dulu ayat ini turun berlaku pada kaum Ansar, lalu juga pada kabilah-kabilah Arab, kaum Ansar yang terpecah dulunya sebelum datang Islam kepada Aus dan Khazraj, berperang tahunan bahkan ratusan tahun. Begitupun kabilah-kabilah Arab. Ternyata ini ayat cocok juga ketika kita lihat bangsa ini sebelum datangnya Islam. Kerajaan-kerajaan, ada kerajaan Mataram, ada Majapahit, ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar mencaplok yang kecil, perang antara kerajaan gak henti-hentinya. Yang besar pengen terus meluaskan kekuasaannya, memerangi yang kecil dan seterusnya. Itu di zaman dahulu di negeri kita terjadi demikian. Lalu datang Islam, lalu terbentuklah bangsa ini menjadi satu bangsa besar dengan nama Indonesia dan negara Indonesia yang kita miliki ini. Dan mayoritaslah muslimin dengan berkat perjuangan para ulama-ulama dari kalangan habaib dan yang lain dan yang bukan habaib. Mereka yang datang dari Hadramaut yang disebut dengan ulama Wali Songo. Satu di antara mereka berasal dari bangsa ini, memperjuangkan Islam dengan akhlak, lalu mempersatukan itu bangsa-bangsa dan itu suku-suku, terutama yang di negeri Jawa, lalu menyebar ke Sumatera, ke Sulawesi, Kalimantan. Maka di Jawa ini suku-suku banyak, yang besar-besar aja ada Sunda, ada Jawa, lalu ada Betawi di sini dan macam banyak lagi yang kecil-kecil. Tapi semuanya itu sekarang menjadi satu dalam satu bendera, bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rupanya ayat ini kata Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, Allah minta kepada kita agar kalian syukur kepada Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala berikan kepada kalian nikmat itu. Dulu kalian berpecah, lalu kalian Allah Ta'ala kumpulkan dalam satu bendera di bawah satu banji yang dipegang oleh Sayyidina Muhammad, yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan di bawah panji ini juga nanti akan bersatu di yaumil qiyamah semua manusia yang masuk surga. Tidak ada yang ketinggalan, nabinya dan rasulnya dan aulianya, muqarrabinnya, kutub-kutubnya, al-aqtab, al-abdal, semua yang pernah memegang itu kedudukan di sepanjang zaman dari sejak Rasulullah wafat sampai kemudian hari kiamat datang, Imam Mahdi muncul, akan bergabung semuanya di bawah satu panji yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di yaumil qiyamah. Ya Rabb, semoga kita enggak ketinggalan di sana. Semoga istri kita enggak ketinggalan di sana. Semoga suami kita enggak ketinggalan di sana. Semoga orang tua kita enggak ketinggalan di sana. Semoga anak cucu kita enggak ketinggalan di sana. Amin ya rabbal alamin. Pemimpinnya Sayyidina Muhammad, pemegang kunci surganya Sayyidina Muhammad, yang membuka dan mengetuk pertama kali pintu surganya Sayyidina Muhammad,
Yang masuk dari sekian umat yang banyak adalah umat Sayyidina Muhammad. Nabi Adam belum masuk surga, Nabi Idris dengan umatnya belum masuk surga, Nabi Nuh dengan umatnya belum masuk surga. Yang pertama kali masuk surga dari sekian umat Sayyidina Muhammad, hanya karena nabinya Sayyidina Muhammad. Coba kalian bayangkan, kita semuanya ini umat akhir zaman yang dari seluruh penduduk surga kita ini 2/3. Banyak sekali kita ini. Itu umat yang duluan datang dalam kehidupan ini, yang lahirnya duluan sebelum kita, itu nunggu di belakang, gak bisa masuk surga kecuali yang terakhir dari umat Rasulullah, dari rombongan itu semuanya masuk ke dalam surga, baru nabi-nabi mereka dan umatnya masuk ke dalam surga. Kita udah nikmatan surga di dalam, mereka baru masuk. Itu umat Rasulullah. Beruntungnya kita mempunyai beliau. Beruntungnya kita berada di belakang beliau. Beruntungnya kita ketika dijadikan kita umat akhir zaman yang tidak pernah kita minta dalam doa, Allah Ta'ala lahirkan kita dan hadirkan kita ke alam dunia ini melalui kedua orang tua kita. Ya Rabbana Allahumma kama an'amta alaihi fazidna minhu. Ya Rabb, sebagaimana engkau nikmatkan ini kepada kami semuanya, maka tambahi nikmat itu ya Rabb. Berkahi nikmat itu ya Rabb. Jangan engkau cabut iman ini dan Islam ini sampai kami wafat dan bertemu denganmu ya Rabbana husnul khatimah indal maut. Amin ya Rabbal alamin. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kalian menjadi bersaudara dengan sebab nikmat Allah. Maka ulama sebagian mengatakan dalam tafsir nikmat Allah Ta'ala, nikmat yang dimaksud dalam ayat ini adalah Sayyidina Muhammad. Karena kalian bisa bersaudara perantaranya beliau. Kita begini, kumpul dalam satu tempat ini. Ya, yang satu dari Bon Baru. Bon Baru bukan? Benteng Dalam. Benteng Dalam, no, dari Bali Matraman. Yang ini dari Jakarta. Dari mana nanti? Dari Rawamangun, jauh datang kemari. Yang lain dari sana, yang dari sana, yang jauh, yang dekat ngumpul di sini. Apa yang mengumpulkan kita di sini? Apa mau dibagi duit di sini? Enggak. Kita kumpul di sini karena ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran beliau dicurahkan di sini, dihidangkan di sini. Rahmat Allah Taala ditawarkan di sini. Maka hati-hati datang. Sanubari terpanggil dan datang jasadnya, datang rohnya dengan niatnya, dengan tujuan mulianya, semuanya bersatu dalam satu panji ketika kita membaca maulid. Semuanya satu kata, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Yang dipuji, yang ditinggikan, yang dimuliakan satu, tidak ada nama kecuali Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh kecil dari disatukannya umat ini dengan berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka rugi dan sangat menyesal di yaumil qiyamah ketika ada di kalangan umat ini yang hadir di zaman ini atau zaman yang setelah kita, yang sebelum kita, dari umat Rasulullah menjauh dari beliau, mental dari beliau, lebih memilih cara umat lain, lebih memilih dan berpihak di jalan umat lain. Padahal kata Rasulullah, taraktukum ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha. Aku telah tinggalkan kalian jalan yang begitu putih terang. Naharu lailuha kanahariha, malamnya seperti siang. Dulu di zaman-zaman sahabat malam kayak siang. Mereka hanya bisa bayangkan dengan pikiran. Tapi di zaman kita malam memang kayak siang. Ternyata malam kayak siang, begitu terangnya. Sehingga disebut Jakarta nggak tidur. 24 jam terus ada orang beraktivitas, malam seperti siang. Kata Rasul, tinggalkan ini syariat, ini ajaran, enggak ada sesuatu pun yang samar, semuanya jelas.
yang hak-hak, yang batil-batil. Maka kata beliau dalam hadisnya, la yazigu anha illa halik, tidak ada yang tergelincir darinya kecuali memang yang telah ditetapkan Allah Ta'ala menjadi orang yang binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah wal hadirat. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadzakum minha. Kata Allah Ta'ala, dulu kalian berada di pinggir jurang neraka, lalu anqadzakum minha, Allah Ta'ala selamatkan kalian dari jurang neraka itu. Ini pun nikmat kita rasakan di bangsa ini. Kalau itu Wali Songo dan para pejuang-pejuang muslimin yang berjihad di jalan Allah Ta'ala menyebarkan Islam dengan akhlak mereka dan kemuliaan yang mereka dapat dari ini syariat, lalu kemudian terkesan akhlak mereka itu oleh bangsa ini, oleh negeri ini, oleh penduduk negeri ini di zaman-zaman dahulu, lalu mereka cinta dengan pemilik itu akhlak dan mereka terkagum dengan perilaku mereka, perilaku pembawa-pembawa syariat yang mulia ini di zaman lampau, dan kemudian 1, 2, dan 3, dan 4 mengikut. Kalau tidak karena kedatangan mereka itu, niscaya kita nggak tahu keturunannya jadi apa. Apakah masih yang nyembah itu pohon-pohon yang dikatakan angker di sebelah sana, ataukah ada di depan rumah patung-patung yang setiap pagi atau setiap sore diberikan sesajennya? Mungkin seperti itu, tapi Allah telah selamatkan ini bangsa dari jurang api neraka dengan iman yang dibawa oleh para ulama, oleh para muballighin al-mukhlisin yang ikhlas-ikhlas ketika mereka membawa risalah, pesan-pesan yang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka rasakan tanggung jawab itu ada di leher mereka. Dan merupakan satu tuntutan ketika Allah Ta'ala berikan mereka kelebihan, memiliki ilmu, memiliki sesuatu yang mereka fahami yang tidak difahami orang lain. Datang mereka ke negeri ini dan mereka sebarkan itu semua, dan alhamdulillah negeri ini kemudian kebanyakannya Allah Ta'ala selamatkan dari api neraka. Semoga benar-benar kita diselamatkan Allah selamanya dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Fa anqadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Begitu Allah Ta'ala jelaskan ayat-ayatnya kepada kalian supaya kalian mendapatkan hidayah. Kata Imam Abdullah Haddad, mendapatkan hidayah maksudnya Allah Ta'ala tambahkan hidayah kepada kalian di atas hidayah yang telah kalian dapatkan. Kalian telah mendapatkan hidayah dari Allah dengan wasilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau wasilah perantara Rasul yang datang kepada kalian yang mereka bawa dari Rasulullah berupa amanah ini. Lalu kalian ikut mereka, ikut agama mereka, ikut cara mereka, ikut ibadah mereka, ikut keimanan mereka. Dapatlah kalian hidayah. Kemudian Allah Ta'ala tambahkan lagi hidayah setelah itu. Hidayah lain yang di atas hidayah iman. Karena hidayah ini tingkatannya nggak pernah ada ujungnya. Rasulullah bahkan sumber hidayah, tapi beliau setiap saat mendapatkan hidayah karena beliau setiap saat terus naik dalam tingkat derajat kemuliaan dan keagungan di sisi Allah Ta'ala. Dari itu Allah Ta'ala berfirman dalam ayat lain, katanya dalam ayat yang lainnya, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Kata Allah, walladzina ihtadaw, dan orang-orang yang mendapatkan hidayah, zadahum huda, Allah tambahkan kepada mereka lagi hidayah. Makanya dalam Al-Quran, dalam salat kita baca itu Al-Quran yang terus kita minta hidayah kepada Allah Ta'ala. Kalau kita enggak minta itu dalam Al-Quran, enggak sah salat kita. Ayat apa itu kira-kira? Ihdinas siratal mustaqim. Minta tuh sama Allah hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami hidayah, petunjuk ke jalan yang lurus. Itu kita minta terus, Dan enggak pernah kita enggak minta ke setiap kali kita sholat. Jadi rukun di dalam sholat, karena itu bagian dari Fatihah. Sehingga
Tidak ada orang yang merasa bahwa dia yang paling unggul dalam hidayah, paling tinggi dalam hidayah. Kenapa? Kalau masih tiap hari minta. Kalau tiap hari minta berarti merasa kurang. Orang yang nggak minta kan udah merasa cukup. Kalau ada orang merasa cukup nggak minta. Tapi ini karena kita minta terus, minta lagi dalam sehari, minta beberapa kali. Salat zuhur minta, salat asar minta, maghrib minta, isya minta, subuh minta. Yang disunnahnya, yang di duha, yang di witir, yang di tahajud, terus minta ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah sama Allah. Yang maknanya bahwa orang yang melakukan ini dan baca ini di setiap sholat berarti merasa kurang hidayah. Sehingga dia minta hidayah. Karena hidayah di atasnya ada hidayah, hidayah di atasnya ada hidayah. Nah, dalam ungkapan apa? Di atas langit ada langit. Sebagaimana ilmu di atasnya ada ilmu, di atasnya ada ilmu, maka hidayah di atasnya ada hidayah. Semoga Allah Ta'ala terus berikan hidayah. Allah Ta'ala terangi kita dengan hidayah. Allah mudahkan hidup kita dengan hidayah. Allah Ta'ala lancarkan kehidupan kita ini dengan hidayah. Ya Rabbal Alamin, amin ya Rabbal Alamin.